sistem administrasi jaringan. Ya. Sistem administrasi jaringan kemarin kita itu udah belajar nginstal, terus juga udah belajar perintah dasar Linux. Sekarang kelanjutannya itu adalah hak akses. Ya. Nanti ini saya upload ke Google Class ya. Jadi sekarang kita belajar yang namanya hak akses. Hak akses itu apa sebetulnya? Hak akses itu merupakan hak akses atau nama lainnya permission ya, bahasa Inggrisnya permission. Merupakan sebuah metode untuk mengamankan sebuah file. Nah, intinya hak akses itu mengamankan sebuah file. Jadi kalau misalnya kita buat file di Linux, ya nanti kita jadi ownernya, pemiliknya. Nah, nanti si pemilik ini bebas gitu. Apakah file tersebut mau di share ataukah file tersebut hanya di keep sama dia doang, hanya boleh dia doang yang akses. Nah, itu hak akses sebutnya atau permission. Oke, paham ya maksudnya? Kenapa ada begini? Karena di sistem operasi, ya bukan Linux aja, di Windows juga ada, di sistem operasi itu ada yang namanya multi-user. Jadi si OS itu punya kemampuan multi-user dan multitasking. Jadi satu OS, satu sistem operasi, itu bisa dijalankan banyak orang. Itu jadi nggak hanya dipakai cuma satu orang doang. Nah, jadi banyak orang itu tersebut, karena orangnya banyak dalam satu OS yang make, kita khawatir file rahasia kita mungkin diakses atau diedit. Nah, makanya di sini ada permission agar file yang kita punya atau file rahasia yang kita punya tidak bisa diedit sembarangan sama orang lain. Tuh, atau kita pengen misalnya mengasih delegasi, ngasih tugas ke orang lain untuk ngelanjutin kerjaan kita gitu. Jadi kita ada file kerjaan, terus kita pengen ngasih ke orang lain untuk ngelanjutin kerjaan kita, itu bisa diatur gitu. Nah, itu disebut dengan hak akses atau permission. Ya. Jadi di sini hak akses itu ada 3 ya. Ya, ada user, group, sama other. Ya, ini hak akses ini berlaku untuk sebuah file atau sebuah folder. Nah, kalau di Linux, kalau sebuah folder dia lambangnya D, kalau dia file lambangnya strip. Ini kalau ini strip doang. Tuh. Nah, RWX itu artinya apa? R itu artinya read, ya. W itu artinya write, X itu artinya execute. Ini. Sebuah file teks, ya, file Word misalnya atau file Notepad, biasanya cuma 2 hak akses, read atau write. Hak akses baca atau hak akses menulis. Jadi misalnya contoh, saya punya file namanya jadwal pelajaran. Ya, saya pengen ngasih akses ke si Jaki misalnya. Jaki untuk bisa ngedit. Nanti saya kasih jadwal pelajaran itu, saya kasih ke Jaki, aksesnya write gitu biar bisa ngedit. Tapi kalau saya pengen ngasih ke si Alif hak akses hanya baca, berarti saya kasih hak aksesnya hanya read. Jadi beda kepentingannya. Kalau Jaki bisa ngedit file jadwal pelajaran saya, kalau Alif nggak bisa ngedit file jadwal pelajaran saya. Gitu. Nah, itu untuk sebuah file teks. Nah, ada lagi sebuah file pemrograman, file yang bisa dieksekusi, bisa dijalankan. Itu sama Pak Dodi kan udah belajar tuh pemrograman dasar. Nah, di Linux juga ada pemrograman, namanya bash scripting. Nah, misalnya saya buat bash scripting, itu. Nah, bash scripting untuk misalnya membuat server Linux saya otomatis shutdown ketika jam 7 malam. Nah, itu nanti saya akan kasih akses untuk siapa misalnya, untuk tadi si Alif bisa untuk menjalankan matiin komputer Linux saya jam 7 malam. Itu. Sedangkan si si misalnya si Jaki nggak bisa. Nah, itu bisa begitu. Jadi ada yang bisa ngejalanin, ada yang nggak bisa ngejalanin. Nah, itu untuk execute. Execute itu menjalankan ya. Nanti atau kalau di Windows biasanya running namanya. Gitu. Run with biasanya kalau di Windows kan. Open with.
Nah, kalau di Linux biasanya pakainya execute, gitu, dijalankan. Beda penamannya aja, tapi artinya sama. Oke, langsung aja. Ini biar nggak lama-lama lagi. Jadi di sini saya sedikit rubah namanya aja. Ini ada contoh kasusnya aja. Jadi di SMK 15 ada jurusan TKJ, ya kaprognya atau kepala programnya adalah Pak Taris. Nah, Pak Taris misalnya buat jadwal praktek, jadwal praktikum .txt. Nah, di dalamnya ada guru-guru, ya. Jadi saya tulis di sini aja. Jadi Pak Taris buat file namanya jadwal underscore praktikum, praktek aja deh, praktek.txt. Nah, teks. Nah, Pak Taris kan punya tim ya. Timnya saya, Ridla, ada Pak Dodi, ada Bu Septi. Nah, terus nanti kan kalian punya di TKJ punya siswa. Misalnya tadi ada si Alif. Alif TKJ berapa, Alif? Alif TKJ 2, Pak. 11, TKJ 2 ya. TKJ 2. Ya. Terus tadi si Ahmad Ripai, TKJ berapa Ahmad Ripai? TKJ 2, Pak. Oh, 2 sama. Yang beda yang TKJ 1 siapa? Si Veronica TKJ berapa, Veronica? Ibnu, Saya Pak. Ibnu. J2, Pak. Ini 2 juga. Yang TKJ 1 siapa? Septian. Ibnu, Pak. Ibnu. Ibnu. Ya. No. TKJ 3 dia, Pak. Ibnu TKJ 3. Terus yang TKJ 1 siapa? Novia TKJ berapa? TKJ 2, Pak. TKJ 2. Yang TKJ 1 siapa? Kartika TKJ 1. TKJ 2, Pak. Oh, TKJ 1 mana anaknya? Mana? Anaknya nggak ada. Mana yang ikut TKJ 1 nih? Waduh. Tari TKJ berapa? TKJ 2, Pak. 2 ya, anggaplah si Tari TKJ 1 lah. Ini nggak ada TKJ 1, nggak ada yang ikut ya? Wah, ini nanti. Jadi Ada kayaknya, Pak. siapa TKJ 1? Itu kayaknya Teddy, Pak. Teddy. Mana ya. Teddy? Mana Teddy? Teddy mana Teddy? Teddy Firman. Oke, ini Teddy lah ganti. Oke, nah nih. Jadi nih saya Pak Dodi, Bu Septi ini nanti masuk ke grup. Jadi grup. Grupnya namanya grup guru. Nah, grup guru nanti saya kasih akses read dan write. Nah, Pak Taris yang kasih akses ya. Read dan write. Sedangkan Alif, Ibnu, Teddy ini dia bukan yang lainnya, berarti dia other. Yang lainnya dia hak aksesnya hanya read aja. Gitu. Jadi yang bisa ngedit itu ya jelas Pak Taris, saya, Pak Dodi, Bu Septi. Yang nggak bisa ngedit ya kalian nih, Alif, Ibnu, sama Teddy. Gitu, paham ya? Nah, sekarang kita itu dulu kita aktifkan dulu Linux-nya. VirtualBox. Ini. Nah, user tertinggi di Linux adalah root ya, kemarin udah kita bahas juga. Nah, root ini yang hak aksesnya sangat tinggi. Gitu. Jadi
sebelum kita melakukan ini semua, kita harus buat dulu user-usernya, user Pataris, user saya, user Pak Dodi, Bu Septi, user Alif, user Ibnu, user Teddy. Nah, ini kita akan buat dulu semuanya. Nah, gimana cara buatnya? Ini ada buat user. Perintahnya adalah user add atau add user. Ini bisa bolak-balik boleh. Bisa user add atau add user. Ya, kita pakai yang ini dulu ya, user add ya, nggak apa-apa. Ya, kita pakai user add. User add. Nah, misalnya tadi Taris. Ya. Nah, kalau user add nanti kita buat passwordnya manual. Jadi kita buatin lagi di sini adalah passwordnya nih. Kita buat passwordnya di sini berarti ini ya, passwd. Ya, passwd nama usernya siapa gitu. Passwd nama usernya Taris. Nah, sekarang kita buat passwordnya. Passwordnya biar gampang aja, Taris 123. Taris 123 dua kali. Nah, oke udah. Nah, ini kita cek dulu di home. Nah, ini otomatis ada. Ya, Taris 123 ada. Jadi user Pataris ada. Jadi ketika kita buat user, secara otomatis sistemnya Linux akan buatin sebuah folder. Ya, sama kayak di Windows. Di Windows itu ada user saya pasti secara otomatis nih di Windows saya. Secara otomatis di drive C ini ada folder user lokal. Sorry, bukan di folder user kalau di sini. Di folder user, bukan USR ya. Di user, di sini ada user saya nih, Ridla. Gitu. Ini ada dua user Ridla, ada user Budi sama user administrator sama user Budi Robot 23. Nah, ada user public juga. Ya, jadi secara otomatis sama, Windows dengan Linux sama. Ketika kita buat user, kalau bedanya kalau di Windows ditaruh di bawah folder user, kalau di Linux ditaruh di bawah folder home. Otomatis nih, folder Taris ini pasti ada ketika kita buat user Taris. Gitu, atau kita buat user siapapun lah namanya, itu otomatis akan dibuatkan sama sistem. Oke, kita lanjut lagi. Nah, tadi kan pakai user add, sekarang coba kita pakai add user. Add user. Nama saya Ridla. Oh, Ridla udah ada ya, karena Ridla ini sistemnya udah dibuat nih Ridla. Gitu. Atau saya buat nama lain deh. Saya buat nama lain Ridla Ridla D. Nah, biar agak beda. Saya buat Ridla strip berarti istiwa. Nah, kenapa dibuat strip? Karena kalau dibuat pisah nanti dianggapnya beda user. Gitu. Jadi dibuat strip biar dianggap satu user, nama yang sama. Gitu. Oh, kepanjangan, jadi nggak bisa langsung ya. Oke, sekarang kita kasih password. Oh, nggak masalah, kita kasih password. Panjangan, saya hapus dulu deh. Hapusnya adalah del user. Tidak ditemukan user del. Nah, udah. Nah, usernya hilang tapi foldernya ada. Tetap ini kita bisa hapus manual sih, rm. Bentar. Saya clear dulu. User add. Saya ganti deh. Ini usernya saya ganti. Jangan user di sini karena udah ada. Misalnya namanya Budi deh. Nah, sekarang kita buat password, WD Budi, passwordnya Budi 123. Budi 123. Nah, terusnya ini ke atas ini aja, nggak perlu capek-capek. Tanda panah ke atas, kita buat lagi user Dodi. Password, WD. Ini ke atas ini aja, kalau capek-capek ini ganti jadi Dodi. Passwordnya Dodi 123. 123. Oke, dah. Satu lagi, Bu Septi ya. Septi. Password. Septi. Kita kasih password.
Safety aja. Udah kelar. Guru-gurunya udah kelar semua. Sekarang siswanya. Siswanya tadi ada siapa? Ada Alif, Ibnu, Teddy. User add Alif, password, passwordnya Alif juga. Nah, jadi password di Linux ini nggak kelihatan ya. Jadi kita ngetik apa nggak kelihatan bintang-bintang atau bulat-bulat gitu. Nah, terus lagi user add lagi. Tadi siapa lagi namanya? Ibnu. Ibnu. Oke, udah. Terakhir si Teddy ya. Sorry, Teddy itu usernya belum dibuat. Teddy. Nah, ketiga-tiganya udah dibuat nih semuanya. Semuanya udah buat. Nah, sekarang saya pengen masuk ke usernya Pak Taris. Nih. Loginnya bisa pakai login atau pakai SU. Ya, bisa pakai SU, Taris, login sebagai user Taris. Nah, nih, lihat. Tadi kan root nih, sekarang jadi Taris. Artinya saya udah jadi user Taris. Dan tadinya ini pagar, sekarang dolar. Artinya user biasa. Nah, karena ini user Pak Taris, makanya Pak Taris ini hanya bisa ya hanya bisa aksesnya ada di folder Pak Taris saja, nggak bisa di sembarangan folder. Berarti di bawah home, ini saya di sini ada Taris nih, saya masuk ke sini cd Taris. Nah, di sini Pak Taris bisa buat file ya. Atau juga bisa begini misalnya. Oke, nggak apa-apa. Saya buat si Pak Taris dulu buat file ya. Filenya mau pakai V editor, ini bisa pakai V. Misalnya di jadwal underscore praktek. Nah, ini kita isi insert misalnya Senin ASJ yang ngajar misalnya Pak Dodi, Selasa misalnya yang ngajar misalnya AIJ, misalnya yang ngajar Bu Septi, Rabu pelajarannya PKKWU misalnya tadi ya Pak Budi. Nah, udah selesai. Ini di escape, terus di titik 2, nih dilihat di bawah sini. Ini titik 2, wiki. Nah, udah kesimpan nih. Ini saya clear ya, biar kelihatan. Nah, di sini ada tuh, udah buat jadwal praktek. Ya, kalau dilihat cat, untuk lihat isi file cat, jadwal praktek. Nah, ini ada nih, Senin, siapa. Nah, si file ini, dilihat ls min l. Nah, si file ini yang dibuat sama Pak Taris jadwal praktek, ini statusnya nih strip, berarti dia sebuah file. RW read write berarti Pak Taris nih sebagai owner RW ini kan dia di strip nih ya. RW ini stripnya ini harusnya execute ya karena ini sebuah file teks ya, jadi nggak perlu pakai execute, berarti RW doang. Pak Taris sebagai pemiliknya dia bisa read dan write. Terus nanti grupnya ini masih read write ya, grupnya nanti kita bisa rubah atau kita bisa tambahin ya. Terus ini other yang lainnya hanya bisa read aja gitu. Nah, sekarang kita balik lagi ke jadi root lagi, ini bisa exit. Nah, ini dia jadi root. Kita buat grup. Wah, ini tinggal dikit lagi ya waktunya nih. Nah, jadi buat grup, ditanya add group.
namanya guru. Grup add berarti. Nah, grup add udah, guru udah kebentuk. Sekarang masukin user-user guru ke dalam grup. Perintahnya g pas wd min a. Misalnya tadi Budi, masukin ke grup guru. Nah nih, adding user Budi ke grup guru. Nih ya. Terus ini di tanda panah aja ke atas, nih ganti, tinggal ganti sini. Jadi tadi Pak Dodi masuk ke grup guru, terus satu lagi Bu Septi masuk ke grup guru. Nah, udah. Nah, sekarang kita dari root nih, dari root di sini ada tadi di folder Pataris. Nah, di ls min l. Nah, ini udah RW sih. Kita bisa nambahin juga. Ya, kita ganti dulu. Ini kan grupnya Taris juga. Jadi ketika user buat file jadwal praktek, si Pataris otomatis sebagai pemilik, sebagai grup. Grup itu user yang punya hak akses yang sama. Tadi kan guru kita tuh pengennya ngapain sih? Guru tuh kita pengennya bisa hak akses read and write. Ya, berarti Budi, Dodi, Septi ini bisa hak akses read and write. Nah, tadi udah kita masukin nih tadi 3 orang ini ke dalam grup namanya guru. Nah, sekarang berarti kita harus ganti grup Taris jadi grupnya guru. Perintahnya chgrp change group dari grupnya Pak Taris ke grupnya si guru. Berarti change group guru ke nama filenya jadwal praktek. Nah, sekarang kita ls lagi, ls min l. Nah, namanya berubah tuh sekarang. Yang tadi awalnya Taris, sekarang Taris guru. Gitu. Pemilik file tersebut adalah Pak Taris, grupnya adalah grup guru. Nah, ini udah RW sih grup guru, tapi kalau misalnya mau di awalnya misalnya R nih, ini kita bisa change chmod guru ini grup berarti G ini plus W gitu. Kalau misalnya kita mau kecilin nih, ini kan udah ada. Nah, berarti G min ini W ini kan ya. Ini saya jadi R deh. Berarti saya hilangin R-nya. G min R di sini jadwal praktek. Nah, di sini dilihat lagi ls, ini saya clear deh biar kelihatan. ls min L. Nah, nih ini hilang, R-nya hilang. Jadi write doang. Gitu. Karena G min R ya. Nah, kalau mau ditambah lagi berarti chmod G plus R. Terus di jadwal praktek. Nah, sekarang kita lagi lihat ls min L. Nah, ini nambah. Ya. Nah, sekarang kita coba nih yang lainnya other R. Berarti tadi si Alif, si Teddy sama si Ibnu ini nggak bisa, hanya bisa baca doang R, read doang. Jadi nggak perlu kita apa-apain udah yang lainnya. Nah, sekarang kita cek nih. Saya login. Ini saya exit dulu atau saya langsung login deh. Saya langsung login ke Bu Septi misalnya. Nah, nih udah jadi Bu Septi. Nah, ini Bu Septi ada di folder Pak Tari. Sekarang coba kita edit si jadwal praktek. Di sini kan ada file. Oh, ini user biasa ya, nggak bisa permission deny. Oke, nggak apa-apa, kita langsung edit aja. Nano jadwal. Oh, nggak ada nano di sini. Ada v jadwal. Ini dia adanya di Pak Tari sih di khusus. Oke, saya ganti dulu. Karena si file tersebut hanya ada di folder Pataris, makanya Bu Septi nggak bisa ngedit ya. Jadi ini harus saya pindahin dulu ke folder umum aja. Ya, saya move aja mv jadwal praktek, pindahin ke home. Nah, sekarang udah nggak ada di Pataris, adanya di home di luar. Nah, ini aja jadwal praktek. Nah, sekarang saya login lagi jadi Bu Septi. Nah, di sini Bu Septi bisa ngeliat tuh, ada jadwal praktek, ada file jadwal praktek di home,
Sekarang Bu Septi mau edit. Kita pakai V editor, V jadwal praktek. Nah, bisa. Nah, misalnya diganti nih. Pak Budi udah keluar, diganti sama saya nih, Pak Ridla misalnya. Atau iya diganti namanya jadi Ridla. Gitu. Tapi si user Budinya masih ada, user Pak Budinya masih ada gitu. Cuman ininya diganti nama ya, ininya filenya. Coba kita simpan wiki, simpan. Coba kita lihat cat jadwal praktek. Nah, ini bisa nih dirubah sama Bu Septi. Ya. Selanjutnya coba si Pak Dodi bisa nggak ngedit? Saya login jadi Pak Dodi. Ini exit dulu. Dia jadi root, saya login ke Pak Dodi. Jadi naik dulu kita keluar dulu, masuk ke root, baru ke Pak Dodi. Jadi nggak bisa kalau dari Bu Septi langsung ke Pak Dodi karena usernya setingkat gitu. Jadi dari atas bisa ke bawah, tapi dari setingkat tuh nggak bisa. Jadi saya naik dulu ke root, dari root baru saya masuk ke user Pak Dodi. Nah, ini dia jadi user Pak Dodi. Di sini ada jadwal praktek, coba diedit sama Pak Dodi. Nah, misalnya diganti ini, Pak Dodi nggak mau ajar ini misalnya. Ini I diganti jadi Septi misalnya, di hari Senin. Wiki simpan. Nah, coba di clear dulu, dilihat. Nah, ini lihat, Pak Dodi mastiin nih, make sure ada nggak si jadwal praktek yang Pak Dodi udah edit, berubah nggak ya? Ini udah berubah nih. Tadi kan awalnya Dodi ya, sekarang jadi Septi. Nah, gitu. Tapi ini ada coba misalnya ada siswa yang mau nakal nih, mau ngedit. Saya pakai usernya Alip misalnya. Alip nih. Alip mau ngedit jadwal praktek. Nah, ini kan Alip udah ada nih Alip folder user Alip udah berada di home. Wah, Alip udah berani, udah bisa ngehack nih, udah masuk ke dalam sistemnya servernya TKJ. Udah berhasil juga masuk ke folder home. Nah, ini Pak si Alip ngelihat ada jadwal praktek. Wah, ini saya coba mau iseng nih Alip nih, edit gitu. Jadwal praktek. Alip mau ngapus semua biar nggak ada praktek katanya. Gitu. Dihapus semua sama Alip. Disimpan sama Alip. Wiki. Nah, tuh. Read only. Nah, nggak semudah itu Alip untuk mengedit gitu. Karena Alip ini usernya hanya read aja. Ya udah, akhirnya Alip nggak bisa ngedit. Akhirnya Alip cuma bisa keluar aja. Nah, udah dia keluar doang. Nah, kalau dilihat lagi, cat jadwal praktek. Ini saya clear aja biar kelihatan. Nah, tetap namanya sama. Gitu, tetap nggak berubah karena Alip nggak bisa ngedit, hanya bisa lihat. Kalau Alip lihat bisa. Oh, hari Senin Bu Septi, Bu Septi, ini Selasa Bu Septi, hari Rabu Waridla gitu. Oke, ngerti? Nah, tapi ada satu lagi sini, owner. Saya kepemilikannya sekarang di sini kan. Nih jadwal praktek ini kepemilikannya Pak Taris. Nah, sekarang Pak Taris mau ngasih jadwal praktek ini karena Bu Septi jadi sekretarisnya, jadi bukan Pak Taris lagi. Gitu, kerjaan Pak Taris banyak, ngasih ke Bu Septi pemiliknya. Nah, berarti saya jadi ini dulu, saya exit, saya jadi root dulu. Nah, root ini disuruh Pak Taris, suruh ngerubah. Yang tadinya punya Pak Taris, dirubah jadi punya Bu Septi. Perintahnya CH owner, CH on. Berarti diganti jadi Bu Septi, ganti jadwal praktek. Nah, coba di ls min l, dilihat lagi. Ini di sini, tuh, udah jadi Bu Septi. Bukan lagi punya Pak Taris. Tuh. Gitu. Oke? Paham nggak? Tadi yang ls min l itu gunanya buat apa, Pak? Untuk lihat lebih jelas, kan ada ls doang nih. Jadi bedanya ada ls doang. Kalau ls doang begini. Ya, ini kan folder-folder yang warna biru-biru ini folder-folder. Yang warna putih ini file. Cuman nggak detail. Kalau pakai ls min l detail. Nah, ini ini kalau ls min l nih ada keterangan ini D. Ini D ini berarti dia folder, directory. Ini strip artinya dia file. Ada keterangan read write akan file tersebut apa keterangannya gitu. Ini si pemiliknya Bu Septi, dia bisa read dan write. Grupnya grup guru dia bisa read dan write. Yang lainnya other tuh tadi si Alif, si siapa namanya, si Teddy gitu. Ibnu itu hanya bisa read doang. Nah, ini juga jelas dibuatnya tanggal kapan, tanggal 26 Januari, jamnya jam berapa gitu. Ini file yang keberapa